Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Muhammad Rendra. Saya dari kelas 7E dengan nomor absen 9. Dalam video ini, saya akan menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda soleh penghuni gua. Kisah Ashabul Kahfi disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 9-26. Dalam kisah Ashabul Kahfi terdapat ujian keimanan dan pembuktian hari kiamat bahwa sesuatu yang mati akan dihidupkan kembali oleh Allah pada waktu yang ditentukan. Pada zaman dahulu, di suatu negeri, hiduplah seorang raja yang zalim dan kejam yang bernama Raja Dicyanus. Raja Dicyanus memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, maka mereka akan dibunuh. Sebelum Raja Dicyanus berkuasa, rakyat kerajaan tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah masyarakat, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dicyanus. Mereka adalah 7 orang pemuda yang soleh. Mereka menentang Raja Dicyanus. Ketujuh pemuda soleh itu adalah Tamlika, Maksalmina, Martunis, Nainunis, Sarbunis, Valias Tatyunis, dan Zununis. Para pemuda itu hanya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan mereka diketahui oleh Raja Dicyanus, dan dia memerintahkan prajuritnya untuk mencari ketujuh orang pemuda dan membawanya menghadap raja. Raja menawari kenikmatan duniawi kepada 7 orang pemuda soleh tersebut dengan syarat mereka harus meninggalkan keyakinan mereka. Ketujuh pemuda tersebut menolak. Raja Dicyanus pun marah dan mengancam akan membunuh mereka. Para pemuda itu pun merencanakan untuk pergi meninggalkan negeri itu dan pindah ke tempat lain yang lebih aman. Para pemuda itu pun meninggalkan negeri itu. Mereka yakin bahwa keputusan itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka terhindar dari kezaliman raja. Bersama mereka ada seekor anjing yang mengikuti selama perjalanan. Anjing itu bernama Kitmir. Setelah berjalan jauh, sampailah mereka di depan sebuah gua yang cukup besar. Dinding gua itu tampak tua. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat sebentar di gua ini. Untuk memastikan keamanan gua, salah seorang pemuda memeriksa masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian, pemuda itu keluar dari pintu gua sambil tersenyum. Akhirnya ketujuh orang pemuda itu masuk ke dalam gua satu persatu. Ketujuh orang pemuda itu berdoa di dalam gua agar mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 10. Ketika ketujuh orang pemuda itu beristirahat, Allah menunjukkan kuasanya dengan membuat mereka tertidur selama 309 tahun, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 25. Pintu gua menghadap ke sebelah utara sehingga sinar matahari tidak dapat menembus ke dalam gua. Dengan demikian, orang dari luar akan mengira bahwa gua ini tidak berpenghuni. Sedangkan anjing yang mengikuti mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Merasa 309 tahun telah berlalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan ketujuh orang pemuda ini dengan tubuh untuk seperti sebelum mereka tertidur. Para pemuda itu merasakan tertidur selama sehari atau setengah hari. Mereka pun merasa lapar. Dua orang pemuda memutuskan untuk membeli makanan dengan uang perak yang mereka punya. Mereka pun pergi ke pasar. Jika sampai di daerah pemukiman penduduk, mereka merasakan hal aneh. Bangunan dan pakaian yang digunakan orang-orang tampak asing, seperti baru pertama kali mereka lihat. Akhirnya sampailah mereka di sebuah pasar. Mereka akan membeli roti gandum dan buah anggur. Salah seorang pemuda mengeluarkan uang perak dan menyerahkannya kepada penjual roti gandum itu. Penjual itu pun terheran-heran melihat uang perak itu, karena uang perak itu seperti uang lama. Lalu penjual itu pun menanyakan asal-usul pemuda itu. Pemuda itu pun merasa bingung dengan perkataan penjual roti gandum itu, yang mengatakan bahwa uang perak itu adalah uang zaman dahulu. Tingkah laku kedua pemuda itu menjadi sorotan orang-orang di pasar. Ketika sadar menjadi pusat perhatian, kedua pemuda itu pun bergegas meninggalkan pasar dan kembali ke gua. Orang-orang di pasar menanyakan kedua pemuda itu kepada penjual gandum. Mereka membicarakan asal-usul pemuda itu yang menurut mereka berasal dari beberapa abad yang lalu. Lalu melaporkan keberadaan kedua pemuda itu kepada sang raja. Beberapa abad yang lalu, negeri yang dahulu dipimpin oleh raja yang kejam berganti dengan raja yang baru, raja yang adil. Salah seorang penduduk dan penjual roti gandum melaporkan kejadian di pasar kepada raja. Memerintahkan pengawalnya untuk menelusuri kepergian pemuda asing sampai ke goa.
Sampainya di gua, para pengawal raja melihat ketujuh orang pemuda itu sudah meninggal dunia. Kemudian para pengawal raja kembali ke negeri mereka untuk melaporkan kepada raja. Raja di depan gua tampak seekor anjing besar mati di depan pintu gua. Raja dan pengawalnya masuk ke dalam gua dan melihat ketujuh orang pemuda itu sudah tertidur untuk selama-lamanya. Wajah mereka tampak tersenyum. Dari kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita bahwa 1. Berani mempertahankan keimanan walaupun nyawa menjadi taruhannya. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan orang yang mempertahankan keimanannya. 3. Hendaknya kita tidak menghindari adanya hari kiamat. Semoga cerita ini dapat mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.